Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran BPBK yang diguru bidangi oleh Bapak Rizky Maulana Eskom. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing anggota bekerja sama memenuhi tugas ini. Langsung saja inilah video tugas kami. Menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut, mind mapping mengembangkan cara belajar divergen dan berpikir kreatif. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita untuk banyak hal, seperti merencanakan berkomunikasi dengan cara kreatif, menyelesaikan masalah, memuaskan perhatian, menyusun, dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan belajar baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Saya akan melanjutkan materi dari video. Pada dasarnya, peta pikiran adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana garis lainnya, membentuk kesan atau quantum learning, sesuai dengan namanya peta. Pada dasarnya, teknik ini meniru peta geografi yang sudah akrab bagi seorang pelajar. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat, antara lain membantu dengan kemampuan otak untuk konsentrasi, memungkinkan esensi materi dengan jelas, serta visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dibuat, meningkatkan daya ingat menjadi long-term memory, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Manfaat mind mapping ditinjau dari segi waktu. Mind mapping juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya adalah disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. Manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping yaitu: 1. Tema utama teridentifikasi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 2. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 3. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenal. 4. Lebih mudah dipahami dan diingat. 5. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. 6. Masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. 7. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci.
dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajarnya secara kreatif dan atraktif. Nah, siswa juga dapat memetakan tentang apa yang didiskusikan bersama teman-temannya. Kemudian, dengan Mipep, siswa dapat memetakan tentang proses dan hasil observasi yang dilakukannya. Selanjutnya, siswa dapat memetakan tentang apa yang dibacanya. Kemudian, siswa dapat memetakan tentang apa yang didengarnya. Lalu, siswa dapat memetakan tentang apa yang harus dipresentasikannya di kelas. Dan siswa dapat memetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil belajarnya. Dengan mapping, siswa diajak untuk mengkonstruksi pengetahuan secara kreatif, sesuai dengan apa yang dipahaminya masing-masing, bukan menjiplak pengetahuan secara mengagumkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Dede. Berikut ini ada kelemahan mencatat secara tradisional. Yang pertama, saat mencatat kita menyusun secara berurutan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kita akan merasa bingung untuk melihat kaitan-kaitan antara gagasan. Yang kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan si pembicara untuk menjelaskan poin sebelumnya. Setelah kita melakukan pengurutan catatan kita tidak dapat langsung ditempatkan langsung pada pointer saja. Seringkali terjadi pemisahan antara poin yang sudah ditulis dengan penjelasan yang disampaikan terakhir dari si pembicara. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini berlawanan dengan cara kerja otak. Ketika kita mencatat poin baru, maka kita akan lupa dengan poin yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan otak digunakan untuk menangkap pesan dari yang kita tulis, sehingga untuk mengingat kembali. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhirnya yaitu adalah cara membuat feed mapping. Yang pertama, di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. Yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya. Untuk tiap-tiap poin kunci, gunakan pulpen warna-warni. Yang ketiga, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail. Yang keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Yang kelima, gunakan huruf kapital. Yang keenam, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf yang lebih besar. Yang ketujuh, hidupkan feed mapping kita. Yang kedelapan, garis bawahi kata-kata dan gunakan huruf tebal. Yang kesembilan, bersikap kreatif dan berani. Yang kesepuluh, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Yang terakhir yaitu adalah membuat feed mapping secara horizontal. Dengan gambaran tentang peta geografis tadi, kita bisa menjelaskan informasi-informasi penting dari buku, makalah, kuliah, atau yang lainnya, hanya dalam satu halaman kertas. Inilah salah satu kelebihan peta pikiran. Peta pikiran tidak hanya terdiri dari satu atau dua bentuk. Pembelajaran bisa membuat bentuk-bentuk sesuai kreativitas mereka. Nah, berikut ini adalah pola yang dapat digunakan. Ini contoh-contoh polanya. Nah, untuk peta pikiran atau deskripsi ini tidak ada batasnya sesuai dengan keinginan dan variasi pembuatnya. Peta pikiran ini dapat juga tanpa membuat lingkaran. Setiap